Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat True Stories, akhirnya emak menampakkan diri. Halo, apa kabar semuanya? Jadi emak tuh pengen jelasin tentang puasa Daud. Dan kenapa orang-orang Jawa kuno itu rajin melakukan tirakat. Tirakatnya itu kayak tirakat puasa gitu ya. Tadi ada yang nanya kan, kenapa sih kalau puasa Daud itu harus bertahun-tahun? Sebenarnya puasa Daud itu kan puasa sunnah, dia nggak harus bertahun-tahun gitu. Puasa Daud itu bisa dilakukan saat Anda mampu. Ya kalau cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya nggak apa-apa. Kalau nggak kuat berhenti. Jadi nggak ada istilahnya puasa Daud itu harus seumur hidup. Orang yang melakukan puasa Daud seumur hidup itu adalah orang yang ingin istiqomah karena mencintai Allah. Nggak ada keharusan. Yang harus itu, yang wajib itu adalah puasa Ramadan dan sholat. Baca syahadat, zakat, nah itu wajib. Tapi kalau puasa Daud itu enggak. Jadi kalau umpamanya setahun berhenti lagi, puasa lagi itu enggak apa-apa. Jadi enggak ada yang istilahnya itu menghilangkan pahala ibadah itu enggak ada. Jadi yang penting niat aja. Kalau memang bisa istiqomah itu ya alhamdulillah. Kayak kita puasa, tapi biasanya orang yang sudah puasa Daud itu biasanya orang enggak mau berhenti. Ketagihan dan ingin terus menerus. Jadi Mak lanjut lagi ya. Jadi kalau menurut emak, puasa Daud ini bukan sekedar puasa sunnah atau ritual puasa ya, karena manfaatnya itu kalau yang emak rasakan itu kan banyak banget ya. Teman-teman sudah bisa cek di video-video emak sebelumnya gitu. Nah, dan teman-teman, puasa Daud itu kan puasa yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam, di mana beliau berpuasa selang-seling 1 hari puasa 1 hari tidak. Intinya bukan cuma menahan lapar, tapi juga melatih keikhlasan dan pengendalian diri. Nah, orang Jawa zaman dulu, terutama para leluhur dan wali, juga punya konsep yang mirip yang disebut laku prihatin. Bentuknya bisa macam-macam, tirakat, puasa mutih, makan nasi putih tanpa lauk, puasa ngerowot, makan buah aja, atau puasa pati geni tanpa makan, minum, dan cahaya. Tujuannya bukan hanya buat sakti, tapi buat menjernihkan batin dan mendekatkan diri pada sang sumber. Jadi, walau berasal dari akar budaya yang berbeda, Islam dan kejawen, keduanya bertemu di titik yang sama, menahan hawa nafsu agar hati lebih bening dan manusia itu bisa lebih mengenal diri sendiri. Video sebelumnya juga emak kan sudah jelasin ya, di seluruh penjuru dunia itu hampir semua bangsa itu mengenal istilah ibadah yang namanya puasa. Dalam babat tanah Jawa, banyak tokoh yang dikenal menjalankan laku prihatin mirip puasa Daud. Contohnya Raden Mas Rangsang, yaitu Sultan Agung Mataram. Dia dikenal tekun tirakat sebelum naik tahta, sering berpuasa dan menyepi untuk mendapat petunjuk. Sunan Kalijaga juga menjalani laku prihatin lama banget. Dia bahkan disebut pernah bertahun-tahun ngemut watu atau menghisap watu sebagai simbol kesabaran dan menahan nafsu duniawi. Sunan Bonang dan Sunan Giri pun dikenal menggabungkan disiplin rohani Islam dengan cara-cara simbolik khas Jawa. Dari mereka kita bisa lihat satu pola, yaitu laku prihatin bukan untuk menyiksa tubuh, tapi untuk mendidik jiwa. Sama persis dengan makna puasa Daud, menyeimbangkan dunia dan akhirat lewat kesadaran diri. Contoh terkecil, teman-teman itu kan pasti punya hobi, bapaknya hobi makan sate, atau hobi makan durian, atau hobi makan yang lain lah gitu ya. Biasanya kalau kita sudah ketemu makanan kesukaan, itu suka nggak bisa nahan diri. Contohnya emak ya, dulu sebelum puasa, emak itu pokoknya paling suka itu sate kambing sama duren. Itu dulu kalau makan sate kambing itu ya pokoknya kalau lihat sate kambing harus makan gitu. Duren itu ya paling kalau makan sekali makan tuh 2 biji gitu. Tapi sekarang udah nggak kepengen, baunya aja udah nggak kepengen. Jadi dari jauh tuh lihat sate kambing biasa aja. Lihat duren paling makan 1 udah gitu. Tuh intinya tuh kita belajar mendidik jiwa. Jadi kira-kira ini kalau mamanya makanan ini bermanfaat ya dimakan, kalau enggak. Sekarang sih emak begitu. Nah, sekarang ini manusia hidup di zaman yang serba cepat.
makan tuh tergesa, bicara terburu, marah sedikit langsung viral. Nah, kita jarang punya waktu hening, padahal disitulah letak makna puasa Daud dan laku prihatin Jawa, menciptakan sunyi agar jiwa bisa bicara. Ini kenapa emak coba menyentuh dari budaya Jawa ya, karena kan kalau kita baca sejarah babat tanah Jawa itu kan raja-raja Jawa itu punya kesaktian ya, punya kekuatan gitu. Dan kenapa mereka puasa? Kalau Nabi Daud itu kan berpuasanya selang-seling. Maka orang Jawa dulu juga mengenal hari-hari pamit pangan, di mana mereka sengaja menunda nikmat agar tidak diperbudak olehnya. Keduanya mengajarkan satu hal yang sama, bahwa yang harus dikendalikan bukan perut tapi keinginan yang tak pernah tahu cukup gitu loh. Jadi yang kayak emak tadi bilang, emak itu suka sate gitu ya, suka duren gitu loh. Itu nikmat, di mulut itu enak. Kalau nafsu itu kita ingin makan itu gitu. Sebenarnya dengan kita berpuasa itu kita belajar mengendalikan semuanya, bukan hanya sekedar mengendalikan keinginan kesukaan makan minum, tapi yang paling penting adalah nafsu duniawi. Karena manusia itu kan hidup nggak pernah merasa cukup ya, pengen lagi gitu loh. Jadi umpamanya udah punya, kalau laki-laki punya istri satu pengen istri dua, punya istri dua pengen istri tiga, udah kaya pengen kaya lagi, punya rumah satu pengen punya dua, mobil satu pengen punya dua, pengen punya tiga, dan seterusnya. Nah, zaman boleh berubah, tapi pesan itu tetap hidup. Kita mungkin tidak lagi menyepi di hutan atau bertapa di gunung ya, seperti kisah-kisah Raja Jawa dalam sejarah. Tapi kita masih bisa menjalani laku prihatin kecil, menahan lidah dari berkata kasar, menunda komentar pedas di media sosial, atau menolak godaan ikut arus yang tidak perlu. Itu semua bentuk puasa batin, versi halus dari puasa Daud di era yang saat ini bising gitu ya. Nah, puasa bukan sekedar ritual, tapi cara memperlambat waktu agar hati bisa mendengar lagi suara Tuhan, karena di tengah bising dunia, sunyi adalah ibadah. Gitu ya teman-teman ya, di era yang sekarang ini serba instan, apa saja itu mudah dilihat di media sosial, dan perilaku manusia yang semakin menggila. Biasanya orang-orang yang punya perilaku prihatin kayak berpuasa Daud atau tirakat ya istilahnya kalau kata orang Jawa, orang-orang seperti ini biasanya akan menghindari kebisingan ini gitu loh. Seandainya pun mereka keluar, mereka itu keluar ingin menyuarakan kebenaran. Yang terpenting di dunia ini bukan harta, bukan tahta, kesuksesan kita bukan itu, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Dan kembali ke teman-teman, puasa Daud dan laku prihatin Jawa mengajarkan hal yang sama, bahwa lapar bukan hanya hukuman tapi pintu menuju kesadaran. Di dunia yang serba kenyang, menahan diri justru menjadi bentuk kemewahan yang tertinggi. Ketika teman-teman itu bisa menahan hasrat, bisa menahan nafsu duniawi, nah itulah teman-teman sudah naik ke tahap yang lebih tinggi. Kalian tuh sebenarnya hidupnya sudah settle, mewah, dan kalian itu sudah dekat dengan Allah. Ya teman-teman, jadi itu yang bisa emak sampaikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.